Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 pada kelas 5 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga nilai kalian pada ujian tengah semester ini semakin baik. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bisa nyalakan loncengnya, serta bisa dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 1. Ya, kita memakai warna biru. Bagian mata yang biasa didonorkan pada penderita kebutaan adalah A. Iris, B. Pupil, C. Kornea, D. Retina. Ya, anak-anak semuanya, bagian mata yang biasa didonorkan kepada penderita kebutaan ini adalah kornea, anak-anak, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 2. Kita hapus dulu, kita scroll ke atas. Ya. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan indera. A. Perasa, B. Peraba, C. Penglihatan, D. Pendengaran. Anak-anak semuanya, vitamin A itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata kita, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak, indera penglihatan. Karena apa? Vitamin A, sekali lagi, vitamin A ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata seperti pepaya dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 3, anak-anak semuanya. Cermin cembung dimanfaatkan pada A. Cermin untuk berdandan, B. Pemantul pada lampu sorot, C. Kaca spion pada kendaraan bermotor, D. Pengumpul cahaya pada teropong bintang. Ya, anak-anak semuanya, cermin cembung itu biasanya untuk memperbesar atau mendekatkan. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah D, anak-anak. Karena cermin cembung ini pengumpul cahaya pada teropong bintang, sehingga bintang yang jaraknya sangat jauh bisa dibesarkan dilihat oleh teropong karena menggunakan cermin cembung. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 4. Ya. Berlian banyak digunakan sebagai perhiasan karena tampak berkilauan. Kilau pada berlian disebabkan oleh peristiwa A. Pembiasan cahaya, B. Pemantulan cahaya, C. Pembelokan cahaya, D. Pemantulan sempurna. Ya, anak-anak semuanya, ini kata kuncinya adalah berkilauan. Ya, tampak berkilauan ini pada berlian itu merupakan disebabkan oleh peristiwa pemantulan apa, anak-anak? Iya, pemantulan sempurna, anak-anak. Karena adanya pemantulan sempurna sehingga perhiasan ini tampak berkilauan. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 5. Apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, maka A. Cahaya akan diserap, B. Cahaya akan dibelokkan, C. Cahaya akan dipantulkan baur, D. Cahaya akan dipantulkan teratur. Ya, anak-anak semuanya, apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, ya, kata kuncinya tidak rata ini, maka cahaya akan dipantulkan tidak teratur. Nama lainnya adalah baur. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Cahaya akan dipantulkan baur atau tidak teratur. Berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6.
Bagian telinga yang berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara adalah A. Daun telinga, B. Rumah siput, C. Gendang telinga, D. Tulang pendengaran. Ya anak-anak semuanya, bagian telinga yang berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara itu adalah gendang telinga. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 7 anak-anak semuanya. Tunarungu mengalami gangguan pada indera A. Penciuman, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Peraba. Ya, tunarungu ini adalah orang yang tidak bisa mendengar. Oleh karena itu, gangguannya terdapat pada indera pendengaran. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 8 anak-anak semuanya. Bunyi yang terlalu keras dapat merusak titik-titik dan mengakibatkan pendengaran terganggu. A. Tingkap jorong, B. Cairan limfa, C. Gendang telinga, D. Saluran Eustasius. Ya anak-anak semuanya, bunyi yang terlalu keras itu dapat merusak gendang telinga anak-anak semuanya ya. Nah, ini gendang telinga dan mengakibatkan pendengaran terganggu. Jadi jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 9. Zat perantara bunyi yang dapat merambatkan bunyi paling cepat adalah A. Air, B. Baja, C. Udara, D. Gas karbon. Anak-anak semuanya, zat perantara bunyi yang dapat merambatkan bunyi paling cepat itu adalah baja anak-anak semuanya. Karena dari pilihan jawaban ini yang paling kerapatannya yang paling tinggi adalah baja. Berikut soal nomor 10 anak-anak semuanya. Berikut bukan sifat bunyi adalah A. Merambat memerlukan medium, B. Termasuk gelombang longitudinal, C. Dikatakan keras jika frekuensinya tinggi, D. Cepat rambat bunyi di udara bergantung pada suhu. Anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah yang bukan. Berarti yang bukan ya. A. Merambat memerlukan medium, ini merupakan sifat bunyi. Kemudian termasuk gelombang longitudinal, ini merupakan sifat bunyi. Dikatakan keras jika frekuensinya tinggi, lah ini bukan sifat bunyi. Kemudian cepat rambat bunyi di udara bergantung pada suhu, jadi ini merupakan sifat bunyi. Yang bukan adalah berarti yang C anak-anak semuanya. Sehingga jawabannya adalah C, bahwa dikatakan keras jika frekuensinya tinggi ini merupakan bukan sifat bunyi anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 11. Ya, di suatu padang rumput yang mengalami kekeringan panjang, hidup sekelompok zebra dan singa. Akibat kekeringan, terjadi penurunan produsen. Peristiwa ini akan memberikan pengaruh yaitu A. Populasi rumput musnah, B. Peningkatan populasi zebra dan singa, C. Penurunan populasi zebra dan singa, D. Penurunan populasi zebra dan peningkatan populasi singa. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah akibat kekeringan terjadi penurunan produsen, berarti makanannya turun atau semakin sedikit. Oleh karena itu pengaruhnya yaitu penurunan zebra dan singa. Karena apa? Zebranya makanannya semakin sedikit, sehingga zebra sedikit, dan makanan singa yaitu zebra, karena zebra sedikit maka singa juga semakin sedikit. Itu. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12. Ekosistem yang memiliki tipe vegetasi yang khas disebut A. Bioma, B. Relung, C. Suksesi, D. Habitat. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah tipe vegetasi yang khas. Ini disebut dengan bioma anak-anak. Jawabannya adalah A.
Berikut anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 13. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat A. hewan karnivor, 2. bakteri pengurai, 3. plankton, 4. zat organik, 5. herbivor. Komponen-komponen ekosistem tersebut jika disusun menjadi suatu rantai makanan adalah, ya langsung saja kita susun anak-anak semuanya. Yang pertama di sini adalah sumbernya adalah zat organik, berarti ini 1 anak-anak. Kemudian zat organik ini dimakan oleh plankton, berarti 2. Kemudian plankton ini dimakan oleh hewan herbivor anak-anak semuanya. Selanjutnya hewan herbivor ini, herbivor kolam maksudnya ya, dimakan oleh karnivor kolam, nah, ikan pemakan daging. Kemudian selanjutnya hewan karnivor ini mati anak-anak, kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai. Berarti urutannya adalah 4, 3, 5, 1, 2 anak-anak semuanya. Mari kita lihat 4, 5, 4 ya, 4, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2. Oh, 4, 3, 5, 1, 2 ternyata yang B anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 14. Ya, perhatikan gambar berikut. Kecilkan sedikit. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini yang pertama, ini udang. Yang pertama di sini bakteri saprofit dimakan oleh fitoplankton. Kemudian zooplankton dimakan udang dimakan ikan kecil, kemudian ikan kecil ini bisa dimakan ikan besar, kemudian ikan hiu. Nah, berdasarkan skema jari-jari makan di atas, apabila populasi udang berkurang makanannya akan mengakibatkan A. fitoplankton berkurang, B. zooplankton berkurang, C. ikan kecil berkurang, D. bakteri saprofit bertambah. Anak-anak semuanya di sini adalah kata kuncinya adalah populasi udang berkurang makanannya ya. Jika udang di sini berkurang, maka ikan kecil juga berkurang anak-anak semuanya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 adalah C anak-anak semuanya. Karena makanan udang berkurang, populasi udang berkurang, akhirnya ikan kecil juga mengalami kekurangan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15. Ya. Pada suatu ekosistem terdapat tanaman jagung, bakteri, ulat, burung, alang-alang, belalang, dan tikus. Ekosistem membentuk rantai makanan. Makhluk hidup sebagai produsen adalah A. bakteri dan ulat, B. alang-alang dan tikus, C. alang-alang dan belalang, D. tanaman jagung dan alang-alang. Ya anak-anak semuanya, di sini yang merupakan tanaman produsen ya. Produsen adalah penyedia makanan. Penyedia makanan di sini adalah jagung dan alang-alang anak-anak semuanya. Karena merupakan tumbuhan yang dimakan oleh hewan. Untuk jagung ini dimakan belalang juga karena tumbuhan ya. Jadi di sini jagung dan alang-alang, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Kemudian kita ke soal nomor 16. Ya. Nomor 16, dalam suatu kolam hidup berbagai organisme berikut. 1. fitoplankton, 2. bakteri saprofit, 3. ikan karnivor, 4. ikan herbivor, 5. zat-zat organik. Ya anak-anak semuanya, rantai makanan yang dapat terbentuk dalam kolam tersebut adalah, ya anak-anak semuanya, yang pertama penyedia makanannya adalah fitoplankton, berarti ini 1 ya. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh ikan herbivor.
berarti ini 2. Kemudian setelah itu dimakan oleh ikan karnivora anak-anak. Kemudian ikan karnivora ini mati diuraikan oleh zat-zat organik. Lah kemudian selanjutnya zat-zat organik ini akan diuraikan oleh bakteri saprofit anak-anak ya. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah 1, 4, 3, 5, 2 ya. Jadi jawabannya di sini. Jadi jawabannya di sini adalah yang B anak-anak, 1, 4, 3, 5, 2. Oke. Kebesaran. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17. Ya. Konsumen disebut organisme heterotrof karena A dapat melakukan fotosintesis, B dapat membuat makanan sendiri, C tidak dapat membuat makanan sendiri, D makanannya berasal dari tumbuhan. Ya, anak-anak semuanya, konsumen di sini disebut organisme heterotrof. Ini maksudnya adalah karena tidak dapat membuat makanan sendiri, yang selalu pada atau bergantung pada konsumen, bergantung pada produsen maksudnya ya. Jadi heterotrof ini adalah sifat hewan yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 18. Keseimbangan ekosistem akan terganggu apabila A jumlah konsumen sama dengan produsen, B jumlah faktor abiotik lebih banyak daripada biotik, C jumlah konsumen lebih sedikit daripada produsen, D jumlah produsen lebih sedikit daripada konsumen. Anak-anak semuanya di sini adalah kata kuncinya adalah keseimbangan ekosistem. Ya, keseimbangan ekosistem ini akan terganggu anak-anak semuanya jika penyedia makanan, dalam hal ini produsen, itu lebih sedikit daripada pemakan atau konsumen. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Jumlah produsen atau penyedia makanan lebih sedikit daripada konsumen. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 19. Oke. Pernyataan yang benar tentang populasi adalah A. 2 ekor sapi dan seekor anak ayam, B. sekelompok sapi dan sekelompok anak ayam, C. seekor kambing yang sedang makan rumput, D. sekelompok rusa yang sedang makan rumput. Ya, anak-anak semuanya kata kuncinya adalah populasi, di mana populasi itu sekelompok hewan yang sejenis. Nah, di sini yang terlihat sekelompok hewan yang sejenis adalah yang D anak-anak. Ya, yaitu hanya sekelompok rusa saja, itu dinamakan populasi. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 20. Pada ekosistem air, zooplankton berperan sebagai A. pengurai, B. produsen, C. konsumen, D. predator. Ya, anak-anak semuanya pada ekosistem air ini anak-anak, zooplankton berperan sebagai produsen anak-anak semuanya ya, karena menyediakan makanan anak-anak semuanya ya. Oh, mohon maaf anak-anak, zooplankton ini karena memakan fitoplankton, maka zooplankton ini sebagai konsumen, memakan ya, pemakan fitoplankton, sehingga jawabannya adalah C. Jadi sekali lagi untuk soal nomor 20, pada ekosistem air, zooplankton ini berperan sebagai konsumen karena memakan fitoplankton. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 21.
Ya, soal nomor 21, kekuatan magnet yang paling besar berada di A. Zona magnet, B. Kutub magnet, C. Daerah magnet, dan D. Medan magnet. Ya, anak-anak semuanya, kekuatan magnet yang paling besar itu berada di kutub magnet, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Iya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas. Soal nomor 22. Potongan-potongan kecil magnet tetap memiliki A. Kutub magnet, B. Arah magnet, C. Penyusun magnet, D. Permanen magnet. Anak semuanya, potongan-potongan kecil ini pada magnet tetap memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Itu. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 23. Perubahan energi yang terdapat pada mikrofon adalah A. Kimia menjadi panas, B. Listrik menjadi gerak, C. Listrik menjadi bunyi, D. Panas menjadi cahaya. Anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu pada mikrofon ini biasanya kita gunakan untuk mengeluarkan suara ya, suara kita. Nah, di sini sumbernya adalah dari energi listrik, sehingga dari energi listrik menjadi energi suara atau bunyi, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Kita hapus. Berikutnya untuk soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar besi yang berupa A, B, dan C ya, ini ya. Kita anggap sebuah benda ini sini. Benda A dapat menarik benda B, berarti dapat menarik benda B, dan tidak dapat menarik benda C. Ini tidak dapat menarik benda C, berarti kita silang sini. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah A. Benda A sebuah magnet, B. Benda B merupakan benda magnetik, C. Benda C merupakan benda non-magnetik, D. Benda C merupakan benda ferromagnetik. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa di sini benda yang C ini merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnetik, sehingga benda C ini bukan benda yang tidak bisa ditarik magnet atau bukan benda ferromagnetik, sehingga yang bukan adalah yang D ini anak-anak, karena di sini benda C merupakan benda ferromagnetik, padahal di sini benda C adalah bukan benda ferromagnetik atau benda yang tidak bisa ditarik magnet. Berikut anak-anak semuanya, soal nomor 25. Membuat magnet menggunakan metode induksi akan menghasilkan magnet sementara apabila kutub utara magnet tetap berdekatan dengan ujung A besi atau baja. Ujung A besi atau baja menjadi kutub, A selatan, B utara, C timur, D barat. Ya, anak-anak semuanya, untuk soal nomor 25 ini seperti yang kita tahu bahwa di sini sudah ada kutub utara ya, berdekatan dengan ujung A besi atau baja, maka satunya akan menjadi kutub selatan, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 26. Mendekatkan sebatang besi atau baja pada magnet adalah cara membuat magnet dengan A. Menggosok, B. Induksi, C. Arus listrik, D. Inklinasi. Ya, anak-anak semuanya, mendekatkan sebatang besi pada magnet, lah kata kuncinya adalah mendekatkan ini anak-anak. Nah, ini merupakan cara membuat magnet dengan cara induksi anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 27. Tanda N pada magnet merupakan tanda kutub A utara, B selatan, C timur, D barat. Ya, tanda N ini anak-anak semuanya belibet. N ini north atau apa kira-kira?
27 ini untuk north. Iya, north itu artinya utara, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak. Berikut soal nomor 28. Sebuah magnet dipotong menjadi dua. Hasil potongan magnet pertama ujungnya memiliki kutub utara, ujung satunya lagi memiliki kutub A selatan, B utara, C timur, D barat. Di sini ada kutub utara, berarti satunya adalah kutub selatan, sehingga jawabannya adalah A. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, kutub magnet ditunjukkan oleh A dan B, B dan C, A dan C, D, A, B, dan C. Ya anak-anak semuanya, kutub-kutub magnet itu adalah, di sini ada angka A ini kecil cuman ya. Kemudian di sini ada angka C. Lah, kutub-kutub magnet itu anak-anak semuanya yaitu A dan C karena berada di ujung-ujung magnet. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke soal nomor 30. Ya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sumber tegangan adalah alat yang dapat menghasilkan beda potensial. 2. Sumber tegangan dapat mengubah energi kimia menjadi listrik. 3. Contoh sumber tegangan adalah elemen volta, elemen kering, dan aki. Pernyataan yang benar sesuai informasi di atas adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D1, 2, dan 3. Anak-anak semuanya, di sana pernyataan yang benar sesuai informasi di atas adalah kira-kira yang mana? Kalau 1, sumber tegangan adalah alat yang dapat menghasilkan beda potensial, ini benar anak-anak semuanya. Semua sumber tegangan dapat mengubah energi kimia menjadi listrik, ini anak-anak semuanya salah, ini anak-anak semua, karena tidak semuanya mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian contoh sumber tegangan adalah elemen volta, elemen kering, dan aki. Ini juga benar anak-anak semuanya. Jadi yang salah hanya nomor 2 saja, yang benar adalah 1 dan 3. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal atau pembahasan soal penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester kelas 5 semester 1 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya sehingga nilai kalian menjadi semakin baik. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.